Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatus Zahroh, NIM T2018-4005. Di sini kami dari kelompok 12 yang berjumlahkan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nafiatus Zahroh, NIM T2018-4005. Yang kedua yaitu Sofi Sinta Nuria, dan yang ketiga yaitu Norma Yuliniantin. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang matahari, bumi, bulan, dan perhitungan kalender. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh saudari Sofi Sinta Nuria, dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Norma Yuliniantin. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah matahari. Di sini ada karakteristik matahari. Jika kita memandang matahari ketika sore hari atau pagi hari, yaitu ketika terbenam atau terbit, maka di situ kita akan melihat matahari seperti tampak seperti piringan yang pinggirnya sangat jelas. Nah, piringan matahari yang tampak itu disebut dengan fotosfer. Untuk diameter matahari sekitar 14 kali 10 pangkat 5 km atau 109 kali diameter bumi. Bayangkan bahwa bumi mempunyai ukuran sebuah uang logam kecil pijisan, maka matahari mempunyai diameter sekitar 2 meter dan terletak pada jarak 200 meter dari bumi yang berukuran koin tersebut. Masa matahari 333,400 kali masa bumi. Secara pendekatan yaitu 1,99 kali 10 pangkat 50 kg. Di atas fotosfer terdapat kromosfer atau lapisan warna yang tebalnya sekitar 16.000 km. Yang selanjutnya adalah korona. Apa sih korona itu? Korona adalah atmosfer matahari pada bagian luar yang meluas sampai jutaan kilometer ke dalam angkasa. Nah, untuk korona ini dapat kita lihat biasanya dia muncul pada saat gerhana matahari, seperti itu. Yang kedua yaitu struktur lapisan bagian-bagian matahari. Nah, jika dilihat dari strukturnya, kalau dilihat dari bumi, kita hanya melihat bahwa matahari adalah sebuah bola besar yang pijarannya sangat kuat, atau bagian permukaan matahari terbentuk dari gabungan gas dan medan magnet, seperti itu. Nah, matahari ini merupakan bagian yang didominasi oleh hidrogen. Nah, matahari ini sebagian besar, yaitu 70%-nya itu terbuat atau didominasi oleh air, hidrogen tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari matahari. Bagian-bagian dari matahari itu terdiri dari apa saja sih? Nah, kita akan bahas di sini ya. Untuk yang pertama yaitu inti matahari. Inti matahari itu terdapat pada bagian dalam matahari, lapisan matahari yang paling dalam. Di dalam inti matahari terdapat proton, elektron, dan neutron. Pada bagian ini terjadi reaksi fusi dan nuklir. Yang kedua yaitu zona radiasi. Zona radiasi merupakan bagian matahari yang menyelimuti inti matahari. Yang selanjutnya yaitu zona konvektif. Zona konvektif merupakan zona yang terdapat arus konveksi. Nah, arus konveksi ini digunakan untuk membawa energi matahari ke bagian atmosfer planet-planet seperti bumi. Yang selanjutnya ada fotosfer. Fotosfer ini merupakan tempat untuk meradiasi cahaya matahari yang disampaikan ke bumi. Yang selanjutnya ada juga kromosfer. Kromosfer adalah lapisan matahari yang memiliki radius 2000 km. Sebagian besar bagian ini terdiri atas spektrum emisi cahaya dan jalur penyerapan.
Yang selanjutnya ada zona transisi matahari. Zona transisi matahari ini bagian yang memisahkan antara kromosfer dan korona. Nah, kalau yang selanjutnya ini ada korona. Korona juga masih bagian atmosfer matahari. Bagian ini adalah bagian yang paling luas dari atmosfer matahari. Berarti korona ini lebih luas ya. Temperaturnya sekitar 1 juta hingga 2 juta Kelvin. Yang terakhir itu ada heliosfer. Heliosfer merupakan bagian permukaan terluar heliosfer yang berhadapan dengan medium atau bintang. Nah, yang selanjutnya ini sekarang kita akan membahas tentang bumi. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet. Yang pertama, kita akan membahas karakteristik bumi. Secara visual, dilihat dari luar angkasa, bumi memiliki warna biru dan coklat. Nah, untuk warna biru ini biasanya atau sering disebut ini adalah gambaran sebuah laut ya. Untuk yang warna coklat itu disebut dengan atau sering disebut dengan gambaran sebuah daratan. Nah, bumi ini antara daratan dan lautan itu lebih besar lautan, sehingga ketika kita lihat pada globe itu warna birunya lebih banyak ya, seperti itu. Nah, sekali dalam berevolusi, bumi memerlukan waktu 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Rotasi bumi adalah perputaran bumi terhadap porosnya. Hal ini menyebabkan adanya siang dan malam. Planet bumi biasanya berinteraksi dengan benda angkasa lain seperti bulan dan matahari secara gravitasi. Perputaran bumi pada porosnya memiliki kemiringan sekitar 23,4 dan bidang orbitnya. Dan inilah penyebab perbedaan musim di bumi. Seperti itu. Untuk ukuran bumi sendiri, diameter khatulistiwa 12.756 km. Untuk jarak khatulistiwa 6.378 km. Untuk keliling khatulistiwa 40.070 km. Diameter kutub 12.713,6 km. Jari-jari kutub 6.356 km. Untuk volume 1.832,1 km atau setara dengan 1012 km kubik. Bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Rotasi yakni perputaran bumi pada sumbu porosnya yang memerlukan waktu sekitar 24 jam. Nah, itulah kalau rotasi itu dapat kita sebut sebagai perbedaan siang dan malam ya. Sedangkan revolusi bumi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Sofi Sintanuria. Untuk pemateri kedua dan ketiga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sintanuria, NIM T 2018-4020. Di sini saya sebagai presentator kedua akan sedikit menjelaskan atau melanjutkan materi dari presentator pertama, yaitu lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi itu ada 3. Yang pertama itu kerak bumi, yang kedua mantel bumi atau selimut bumi, dan yang ketiga yaitu inti bumi. Nah, inti bumi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu inti bumi bagian dalam dan inti bumi bagian luar. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi itu merupakan bagian yang paling luar dari struktur lapisan bumi. Nah, di mana manusia, hewan, dan tumbuhan di sini hidup. Nah, lapisan bumi dan struktur bumi yang ini itu memiliki 3 bebatuan. Yang pertama beku, sedimen, dan metafor.
Yang kedua yaitu mantel bumi atau selimut bumi, yaitu merupakan lapisan mantel atau selimut bumi yang memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi pada gunung berapi. Nah, itu adalah bagian dari selimut bumi. Dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Jadi lapisan struktur bumi yang ini adalah yang paling tebal, yaitu 2.900 km. Lapisan yang ketiga yaitu inti bumi, lapisan yang paling dalam. Tapi ada dua bagian. Inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Nah, inti bumi bagian luar ini bagian dari struktur lapisan bumi yang paling bawah. Nah, ketebalannya itu mencapai 2000 km. Sedangkan inti bumi yang bagian dalam itu adalah yang kedalamannya itu mencapai 5.200 km. Nah, para peneliti dan ahli geofisika berpendapat bahwa inti bumi pada struktur bumi ini memiliki material yang serupa dengan meteorit logam yang tersusun atas besi dan nikel. Proses terjadinya rotasi bumi dan revolusi bumi, yaitu ada rotasi bumi yang pertama. Rotasi bumi itu adalah gerak bumi mengelilingi porosnya. Jadi diumpamakan ini adalah matahari. Nah, bumi itu mengelilingi porosnya sendiri, itu adalah dinamakan rotasi bumi. Karena setiap planet itu memiliki porosnya sendiri-sendiri. Dari rotasi bumi ini menyebabkan peredaran semu harian. Jadi pergerakan matahari atau benda-benda langit yang dari arah timur ke barat itu disebut sebagai peredaran semu harian. Yang kedua yaitu menyebabkan pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu belahan bumi yang terkena sinar matahari itu akan mengalami siang. Jadi bumi yang terkena sinar matahari itu akan mengalami siang. Tapi sebaliknya, jika tidak terkena matahari itu akan mengalami yang namanya malam. Yang ketiga yaitu menyebabkan perbedaan waktu. Jadi dari rotasi bumi ini menyebabkan perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu bergantung kepada derajat garis bujurnya. 1 derajat itu akan berbeda 4 menit. Jadi jika 1 jam itu adalah 15 derajat garis bujurnya. 360 derajat itu sama dengan 24 jam gitu. Kemudian yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Nah, itu ada menyebabkan yang pertama perubahan namanya siang dan malam. Jika belahan bumi selain kutub itu akan mengalami siang dan malam dengan hari dan panjangnya yang sama. Siang 12 jam dan malam 12 jam. Sedangkan belahan bumi kutub yang paling daerah kutub utara itu mengalami sinar matahari itu selama 24 jam. Jadi tidak akan mengalami yang namanya malam. Sebaliknya, kutub yang paling selatan itu adalah mengalami malam selama 24 jam. Yang kedua yaitu menyebabkan pergantian musim. Nah, di belahan bumi ini ada 4 musim. Yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tapi untuk melihat kondisi sekarang, prediksi pergantian musim itu tidak bisa diprediksikan lagi. Selanjutnya yaitu penetapan kalender Masehi. Akibat dari revolusi ini adalah mempengaruhi penetapan kalender Masehi berdasarkan pembagian bujurnya, yaitu bujur bagian barat dan timur. Yang kedua adalah menjelaskan tentang bulan. Bulan itu merupakan satelit terpadat
kedua di tata surya setelah Io. Akan tetapi inti dalam bumi tergolong kecil dengan radius sekitar 350 km atau kurang. Ukuran ini hanya kurang lebih dari 220 derajat, 20% dari ukuran bulan secara keseluruhan. Nah, ukuran bulan ini garis tengahnya itu adalah 4.480 km. Masanya itu adalah 1/8 kali masanya bumi. Volumenya itu adalah 1/50 dari bumi. Rotasinya bulan itu mengelilingi sumbunya yakni 27 atau 1/3 hari, serta 29 atau 1/2 hari. Jadi hanya itu saja ya, sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri yang ketiga. Baik teman-teman, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bulan. Nah, adapun struktur bulan diantaranya yaitu yang pertama ada kerak bulan. Kerak bulan adalah suatu lapisan bulan yang paling luar yang melindungi lapisan di dalam atau di bawahnya bulan. Yang selanjutnya yaitu ada mantel bulan. Mantel bulan ini adalah salah satu lapisan di bawah kerak bulan yang menyelimuti dari lapisan inti. Yang terakhir yaitu ada inti bulan. Inti bulan ini juga berbeda dengan benda langit yang lainnya. Inti bulan ini terbagi menjadi dua, diantaranya inti luar dan inti dalam. Inti dalam bulan ini kaya akan besi yang berada pada radius sekitar 240 km, sedangkan luarnya berupa fluida atau cairan yang tersusun yakni dari sesi besi cair itu dengan radius kurang lebih 300 km. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak bulan. Bulan mempunyai 3 macam gerakan, diantaranya rotasi, revolusi, serta bumi mengelilingi matahari. Nah, yang pertama yaitu rotasi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya, yang artinya sumbu bulan ini membentuk sudut 88,5 derajat terhadap bidang orbit bulan itu mengedari bumi, yang durasinya sekitar 27,3 hari dalam sekali putaran. Nah, yang selanjutnya yaitu revolusi bulan. Revolusi bulan ini adalah peredaran bulan mengelilingi bumi dengan durasi 27,3 hari di dalam sekali putaran. Bidang orbit bulan ini membentuk sudut 5 derajat terhadap suatu bidang orbit bumi. Nah, yang selanjutnya bersama bumi mengelilingi matahari. Yang dimaksud yaitu bulan ini mengelilingi bumi bersamaan dengan bumi mengelilingi matahari atau mengitari matahari, yang bentuk dari lintasannya itu berupa spiral. Yang selanjutnya ada revolusi bulan. Revolusi bulan adalah gerak perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Yang selanjutnya ada kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah itu dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan kalender lunar atau komariah. Mempunyai 12 bulan dalam satu tahunnya dengan menggunakan siklus sinodik bulan. Bilangan hari dalam satu tahunnya yaitu 12,29 5.359 atau 354 hari. Hal inilah yang menjelaskan satu tahun kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan satu tahunnya kalender Masehi. Yang selanjutnya yaitu ada kalender bulan. Selain dari penentuan berdasarkan matahari, kalender ini dapat juga didasarkan pada pergerakan bulan. Kalender atau tarikh ini dinamakan dengan kalender atau bulan lunar, lunar kalender. Contohnya adalah seperti kalender Hijriah, Imlek, dan juga Saka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gerhana bulan.
Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis simpul dengan posisi bulan membelakangi bumi atau oposisi. Tentu saja gerhana bulan terjadi pada malam bulan purnama. Gerhana bulan terjadi karena bulan memasuki umbra bumi. Karena pengaruh iklimasi bulan terhadap ekliptika, maka gerhana total tidak selalu terjadi pada saat bulan purnama. Yang selanjutnya yaitu ada gerhana matahari. Gerhana matahari dapat terjadi saat bulan berkonjungsi atau bulan baru tepat pada simpul atau setidak-tidaknya mendekati simpul dan terjadi pada siang hari. Yang selanjutnya yaitu proses terjadinya angin darat. Nah, di sini angin darat merupakan aliran angin yang bergerak dari darat ke arah lautan dan itu terjadi pada malam hari. Terkadang angin darat digunakan seorang nelayan untuk mencari ikan pada waktu malam hari. Yang selanjutnya yaitu proses terjadinya angin laut. Nah, angin laut merupakan aliran angin yang bergerak dari laut ke arah daratan yang terjadi pada siang hari. Biasanya angin laut ini digunakan oleh nelayan untuk pulang dari mencari ikan laut, karena hal tersebut akan lebih mempermudah para nelayan untuk menuju ke daratan dengan adanya dorongan air laut yang menuju ke daratan. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan saya Norma Yuliniantin, NIM T2018-4028. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas masalah yaitu memahami proses terjadinya siang dan malam. Siang dan malam dapat terjadi karena adanya proses perputaran bumi pada porosnya. Bumi adalah satu planet yang mengitari matahari dan juga yang mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya. Dari sinilah manusia biasa mengenal sebagai waktu satu hari. Selama 24 jam, waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi yang berhadapan dengan matahari. Dari sinilah area yang mengalami waktu siang, dan seiring berputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari. Sehingga dari sini bisa dikatakan waktu malam. Yang selanjutnya yaitu memahami gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari merupakan fenomena alam di mana matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Dan ini seperti matahari yang selalu berjalan ke arah barat. Yang selanjutnya, proses terjadinya gerak semu harian matahari. Di sini, gerak semu harian matahari dapat terjadi akibat rotasi bumi yang periodenya sekitar 23 jam, 56 menit, dan 41 detik, atau kurang lebih 24 jam. Arah pergerakannya adalah dari timur ke barat. Kemiringan lintasan gerak harian matahari tergantung letak geografis pengamat. Yang ketiga yaitu proses pergantian musim dan gerak semu harian. Pergantian musim yaitu revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika yang mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di daerah iklim sedang. Di sini pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara semakin condong ke arah matahari. Begitu juga sebaliknya. Dan ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis bujur utara dan kutub utara menghadap ke matahari, sehingga belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan. Dari sinilah bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya, bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari dan begitu juga sebaliknya. Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Yang selanjutnya yaitu gerak semu harian matahari. Gerak semu harian terjadi akibat rotasi bumi, yang periodenya
yakni 24 jam. Arah pergerakannya adalah dari timur ke barat. Kemiringan lintasan gerak harian matahari tergantung dengan letak geografis pengamat. Lintasan pada bagian ekuator bumi adalah berupa lingkaran tegak di bagian kutub mendatar. Di belahan bumi selatan terlihat miring ke arah utara, sebaliknya di belahan bumi utara akan terlihat miring ke selatan. Dan besar kemiringannya berbanding lurus dengan besar lintangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang tafsir Al-Qur'annya. Di sini yang pertama yaitu ada surat Al-A'raf ayat 54 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim yughshil lailan nahari wa yatlubuhu hasisan, yang berarti dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Yang selanjutnya ada surah Yasin ayat 37 yang berbunyi wa ayatul lahumul lailun nasla wa ayatul lahumul lailun naslahu minhun nahara faidahum mudlimun, yang artinya dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada surat Al-Hajj ayat 61 yang berbunyi yulijul laila fin nahari wa yulijun nahari fil lail, yang berarti Allah atau memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Yang selanjutnya ada surah Yasin ayat 38 yang berbunyi, yang selanjutnya yaitu surah Yasin ayat 38 yang berbunyi wasamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang selanjutnya ada surah Al-An'am ayat 96 yang bunyinya yaitu Fulikulisbaha wa ja'alal laila sakana wa syamsa wal qamara husbanan dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang selanjutnya ada surah Yasin ayat 39 yang berbunyi dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila, yang artinya demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Kemudian di sini juga ada surat Yunus yang berbunyi waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara dzura wa qaddarhu manazila lita'lamu adadash sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Yang selanjutnya ada surah Yasin ayat 40 yang berbunyi la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari akan menghadapkan bulan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada yang perlu ditanyakan bisa komen-komen di bawah ini. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.